bahwa Isa ternyata suka banget sama tempe nih. dari Niki di kandungan sampai sekarang lahir. Itu sebenarnya memperkenalkan makanan yang sederhana tapi sehat ke Isa sendiri seperti apa sih nih? Terutama tempe ya gitu. Oh iya, karena kita semua tahu kan tempe itu kan makanan khas Indonesia dan proteinnya juga tinggi, terus bagus dan murah juga gitu. Jadi karena saat hamil aku tuh hampir setiap hari makan tempe, nggak tahu aku tuh mau banget makan tempe. Terus pada saat Isa mulai empati, aku cobain tempe sekali ke Isa tuh bisa makan banyak banget tempe gitu. Jadi menurut aku tempe adalah makanan favoritnya dia. Dia bisa makan nasi pakai tempe aja kalau misalkan dia lagi bosan makan apapun. Selain tempe apa lagi nih? Mungkin yang sederhana tapi semuanya aku perkenalkan dari sejak umur 6 bulan. Aku mencoba seperti yang tadi kita omongin, menata rasa bersama anak gitu. Jadi sejak awal empati pun aku juga memberikan berbagai macam tekstur, memberikan berbagai macam rasa dari semua jenis protein hewani, protein nabati, sayuran, lemak juga semuanya aku coba memperkenalkan ke anak aku. Jadi sekarang pun Isa sudah bisa makan apapun yang aku makan sama Indra di rumah gitu. Jadi kita bisa makan makanan rumah sama-sama. Tapi Isa tipe yang pemilih nggak makan? Alhamdulillah enggak ya gitu, karena kita nggak pernah membiasakan pada saat dia menolak suatu makanan aku langsung mengganti dengan makanan yang dia suka gitu, karena itu akan menjadi anak picky eater gitu. Jadi kalau misalkan dia menolak makanan yang aku kasih, ya udah berarti kamu nggak makan saat dia makan tersebut. Dia akan menunggu jam makan berikutnya untuk mendapatkan menu makanan yang berbeda lagi. Jadi mau nggak mau, kadang-kadang kalau dia lapar, walaupun dia nggak suka, dia makan. Dia jadi nggak pernah milih-milih makan atau apa. sabarinnya tega nggak tega gimana sih Diki? Sabarinnya tega nggak tega kan udah lapar biarin aja gitu anaknya Iya, nggak kata makan. ibu saya itu tega banget gitu. Jadi kadang-kadang Isa tuh kalau udah bersama nenek-neneknya udah wow, udah bahagia sekali. Kadang-kadang kalau cuma mau makan yang goreng-goreng aja dikasih sama neneknya, kadang-kadang cuma mau makan biskuit aja dikasih gitu. Jadi, tapi kalau udah balik ke rumah harus balik ke rules yang aku punya dan aku berikan. Kadang suka ini nggak sih kan ngambek nggak sih, kan kadang kan banyak harus ada ngambek-ngambeknya nggak sih kalau rewel atau gimana? Enggak sih, tapi kadang-kadang paling ya menolak makan ya. Kalau menolak makan ya udah berarti nggak makan. Mungkin feeding rules-nya sama sih seperti anak-anak lain. Kita jeda waktu antara makan itu 2 jam. Terus durasi makan maksimal 30 menit. Untuk mau cemilan atau makanan berikutnya durasinya 2 jam lagi. Feeding rules-nya sama. Terus kalau misalkan mau berdiri di high chair, mau turun dari high chair berarti makanan selesai. Sama sih seperti Kalau misalnya di high chair harus makan di situ. iya, selama ini untungnya dia nurut makanya di high chair. Sempet debat nggak sih sama mama atau mertua dengan aturan tadi feeding rules-nya kan orang tua zaman dulu kalau kasih makan digendong, nah Niki sendiri kan yuk duduk gitu, selesai makan ya udah gitu. Untungnya mamaku tuh update banget soal ilmu parenting di Instagram lah, di TikTok lah. Jadi apa yang aku kasih ke Isa ternyata kalau dia lihat-lihat di Instagram, oh bener ya seperti ini gitu. Jadi nggak ada komentar-komentar lain. Dari awal baby Isa dikasih sampai saat ini perkembangannya kreatifnya udah seperti apa, kalau boleh jelasin dikit? Oke, sekarang ini Isa udah berumur 15 bulan, giginya udah hampir semuanya lengkap, tinggal gigi yang belakang lagi numbuh. Terus udah lari-larian, udah susah banget dikejarnya. Terus makannya juga selalu lancar alhamdulillah, dan itu perkembangannya alhamdulillah baik ya gitu. Dan sekarang aku juga selalu masukin Isa ke kelas-kelas kayak sensori atau drop in kelas di mana-mana. Sekarang kan lebih aktif, mungkin ada perubahan dari pola parenting atau seperti apa mungkin? Nggak ada sih, masih sama aja gitu. Karena mungkin memorinya dia selalu tersimpan kalau oke, jam segini aku bangun, jam segini aku makan, terus jam tidur tuh jam segini gitu. Jadi sampai sekarang pun karena jamnya nggak ada yang berubah, dia tuh masih mengikuti schedule yang lama gitu. Jadi jam 6 pun kita tetap bedtime rutin, terus jam 6:30 udah tidur, sampai sekarang seperti itu. Niki kalau boleh tahu Isa tuh dalam sehari ikut berapa kelas sih? Aktivitasnya apa jadi kelas-kelas itu? Ikut satu hari cuma 1 kelas aja, dan nggak setiap hari, seminggu paling 2 kali. Lebihnya sibuknya bersama orang tuanya, main sama orang tuanya aja. Kelasnya seperti apa mungkin aktivitasnya kalau boleh tahu? Kalau di kelas aktivitasnya tuh kayak baca buku sama-sama, terus kayak makan siang di meja sama anak-anak lain, terus
terus sensory play, terus denger musik, main musik. Ada sehari tuh berapa jam, apakah ditemani juga sama Niki atau Niki meninggalkan kelas Oh, itu? aku temenin kalau kelas kayak sekitar 1,5 jam. Oke. Bicara soal anak, mungkin kan sebentar lagi Hari Anak Nasional. Kakak sendiri memperingati Hari Anak Nasional seperti apa dan memaknainya seperti apa? Ya mungkin dengan memberikan harapan-harapan untuk seluruh anak-anak di Indonesia, semoga anak Indonesia bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan menjadi anak yang sehat untuk generasi penerus kita. Niki kan sekarang sekolah kelihatan kan cheerful banget yang ngurus anak, tapi pernah nggak sih ngalamin stres mengurus anak gitu kan, atau gimana ya? Nah, Pernah dong, pasti pernah gitu. Walaupun memang karena mungkin aku berakting dari umur 8 tahun kali ya, jadi kalau misalnya di depan anak tuh kayak senyum, ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan udah anak nggak ada di depan kita, sama juga kayak ibu lain, kayak marah, nangis kadang-kadang kalau malam-malam sama aja sih. Ada me time nggak sih kita kalau sama kesibukan kayak gitu? Makanya aku melakukan bedtime rutin anak-anak tuh, makanya aku melakukan bedtime rutin Isa jam 6.30 supaya Isa udah tidur jam 6.30, terus kita bisa me time gitu. Aku bisa nonton sama suami aku gitu, atau enggak kita bisa dinner, atau enggak aku bisa nonton sendirian di living room gitu. Itu menurut aku sangat me time ya buat seorang ibu. Nonton udah sederhana. Iya, sederhana banget, untuk waktu sendiri tanpa anak tuh juga me time. Waktu terlama mungkin membagikan Sorry? Kegiatan Bapak. Karena Indra tuh selalu berusaha dinner di rumah sama Isa, jadi kayak jam 5 dia tuh udah pasti di rumah untuk dinner sama Isa, karena kan jam makan bersama anak itu benar-benar sangat bermanfaat sekali ya. Terus kalau hari Minggu kita tuh pasti family time, kita bertiga bisa pergi kemana. Niki kan hal-hal yang mengganggu pikiran kan bukan cuma dari baby Isa, tapi kan dari luar juga ada gitu. Nah, membagikan hal-hal itu supaya nggak berpengaruh ke baby Isa seperti apa mungkin Niki? Pasti berbeda lah, nggak akan berpengaruh sama sekali gitu. Karena dua hal yang berbeda, aku bisa tidak menggabungkannya tuh bisa. Seperti apa mungkin caranya mungkin